Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita dari kelompok I1. Perkenalkan, saya Syarifah Safina Tunaja dengan NIM 2309511009. Perkenalkan, nama saya Nilo Ibnsari dengan NIM 2309511018. Perkenalkan, nama saya Nikutura Tepagandari Jasa dengan NIM 2309511036. Dan saya Ninyoman Sinta Saputri dengan NIM 2309511020. Saya Igustiayu Agung Chandrasari Dewi dengan NIM 2309111037. Saya Gabriela Nikita Tolis dengan NIM 2309511056. Saya Singgadianto dengan NIM 2309511057. Saya Florentia Lentera Kasirosari dengan NIM 2309511058. Saya Rika Derita Mahayani dengan NIM 2309511061. Kami dari kelas I, kelompok 1. Pada video ini, kami dari kelompok I1 akan menjelaskan mengenai morfologi dan siklus hidup dari parasit Stenocephalida felis. Untuk itu, selamat menyaksikan. Stenocephalides felis atau pinjal kucing adalah ektoparasit yang umumnya ditemukan di seluruh dunia, terutama pada kucing. Ukurannya kecil sekitar 1 hingga 3 mm dan memiliki tubuh pipih berwarna coklat tua hingga hitam. Stenocephalides felis menghisap darah inangnya yang dapat menyebabkan anemia dan reaksi alergi seperti dermatitis alergi pinjal atau disebut dengan FAD yang pada kucing. Selain itu, pinjal ini juga berfungsi sebagai vektor penyakit dan dapat menularkan cacing pita seperti Dipylidium caninum kepada manusia dan hewan. Morfologi ukuran dan bentuk. Ukuran tubuh antara 1-3 mm, berwarna kuning terang hingga coklat tua. Tubuhnya pipi dorsoventral terdiri dari 3 bagian yaitu kepala, toraks, dan abdomen. Kutu ini tidak bersayap dan memiliki 3 pasang tangkai panjang yang memungkinkan mereka melompat dengan baik. Betina biasanya lebih besar daripada jantan dan memiliki organ spermateka untuk menyimpan sperma. Jantan memiliki adiagus berbentuk melingkar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi kepala Stenocephalides felis ini, di mana Stenocephalides felis memiliki ukuran kepala kecil, memiliki antena pendek yang terdiri atas 3 segmen, yaitu scapes, pedicle, dan juga flagellum. Scapes ini merupakan segmen pertama yang lebih panjang dan berfungsi untuk menghubungkan antena dengan kepala. Scapes lebih besar dan juga lebih kasar, serta menyembunyikan antena sebagian besar di dalam lekukan kepalanya. Untuk segmen yang kedua ada pedicle, di mana segmen ini yang lebih pendek dan juga lebih fleksibel dibandingkan dengan scapes. Pedicle ini yang menghubungkan antara scapes dengan flagellum. Kemudian untuk segmen terakhir ada flagellum, di mana segmen ini merupakan segmen yang sangat kecil dan terdiri dari beberapa subsegmen yang lebih halus dan juga lebih sensitif. Antena yang dimiliki oleh Stenocephalides felis ini dilengkapi dengan reseptor sensorik yang membantu dalam menavigasi lingkungannya dan menemukan inangnya. Kemudian Stenocephalides felis ini memiliki mata sederhana di depan antena, namun juga tidak semua jenis kutu memilikinya. Mata dari Stenocephalides felis ini tidak memiliki kemampuan penglihatan yang tajam, tetapi cukup untuk mendeteksi perubahan intensitas cahaya di sekitarnya, dan berguna juga untuk mencari inang atau bersembunyi.
Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama morfologi toraks atau bagian dada dari parasit Stenocephalida. Nah, pertama-tama Stenocephalida ini bagian toraksnya terbagi menjadi 3 segmen atau 3 bagian, yaitu pronotum, mesonotum, dan metaplotum. Atau metanotum ini dapat juga disebut sebagai metatoraks. Nah, bagian metatoraks atau metanotum yang berada paling ujung ini akan berkembang untuk menunjang tungkai belakang sebagai pendorong saat melompat, di mana kita ketahui bahwa Stenocephalida atau penyu ini bisa melompat hingga 33 cm. Kemudian di belakang bagian segmen pronotum itu terdapat sebaris duri yang kuat yang disebut dengan pronotal stenidium, di mana duri tersebut juga digunakan sebagai identifikasi pembeda antara satu kutu jenis lain dengan Stenocephalides. Nah, berikutnya itu adalah morfologi abdomen atau bagian perut dari parasit Stenocephalides. Nah, morfologi abdomen dari Stenocephalides ini dapat dilihat pada gambar, itu berbentuk setengah elips dengan warna coklat emas, di mana warna coklat emas ini dapat diamati pada preparat Stenocephalides di bawah mikroskop. Nah, abdomen ini dapat terbagi menjadi 10 segmen pada parasit Stenocephalides. Dan pada imago betina mempunyai spermateka, di mana spermateka ini yang terletak di antara segmen 6 hingga 8 berfungsi untuk menyimpan sperma dan berbentuk seperti kantung. Kemudian pada bagian dorsal atau bagian paling ujung dari abdomen itu terdapat sensilium atau pygidium, di mana berupa lempengan dorsal yang ditumbuhi rambut sensoris atau seta yang fungsinya masih belum diketahui. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup dari parasit Stenocephalides felis dalam bentuk diagram. Nah, seperti yang kita lihat pada layar, itu parasit Stenocephalides felis ini memiliki 4 fase siklus hidup. Yang pertama yaitu fase telur, kemudian yang kedua fase larva, yang ketiga fase pupa, dan yang terakhir adalah fase dewasa atau pinjal dewasa. Nah, siklus hidup ini diawali dari pinjal dewasa, itu menghasilkan telur, yang dimana telur ini kurang lebih berukuran 0,5 mm dengan warna putih. Dan telur ini akan menetas dalam durasi 2 hingga 5 hari, dan akan menetas menjadi larva. Nah, larva ini akan terbagi menjadi 3 tahap, di mana tiap tahapnya memiliki perkembangan yang di mana ukuran semakin membesar, dan akan melanjutkan dengan fase pupa. Nah, fase pupa ini memiliki durasi selama 5 hingga 14 hari, dan pada fase pupa ini dikelilingi oleh partikel lengket yang dihasilkan dari air liuridia, dan itu berfungsi sebagai proteksi diri dan kamuflase. Kemudian untuk penetasan dari pupa itu menunggu di saat kondisi yang optimal, dan apabila kondisi tidak optimal itu bisa menetas setelah berbulan-bulan lamanya. Kemudian saat menetas, pupa akan menjadi pinjal dewasa, yang dimana pinjal dewasa ini akan kembali mengulang siklus hidup dari menghasilkan telur dan akan terus lanjut seterusnya. Kemudian untuk lebih lengkapnya dari masing-masing fase akan dijelaskan oleh teman saya di berikutnya. Telur Stenocephalides felis ini berukuran sekitar 0,5 mm dengan bentuknya yang lonjong dan juga berwarna putih transparan. Betina dewasa bertelur setelah menghisap darah inangnya. Dan seekor betina dapat bertelur hingga 40-50 telur per hari, tergantung pada kondisi lingkungan dan ketersediaan makanannya.
Telur diletakkan di bulu atau di kulit inangnya, dan telur ini membutuhkan lingkungan yang hangat dan lembab untuk berkembang. Suhu optimalnya adalah sekitar 20-30 derajat Celcius dengan kelembaban relatif 50-90%. Dalam 1-10 hari, dengan rata-rata 2-5 hari, telur akan menetas menjadi larva tergantung pada suhu dan kelembabannya. Selanjutnya adalah perkembangan larva dari Ctenocephalides felis. Umumnya dalam kondisi ideal, telur akan menetas menjadi larva dalam 2 hingga 5 hari. Nah, perkembangan larva dari Ctenocephalides felis berlangsung melalui 3 tahapan yang dikenal sebagai instar, yang ditandai dengan pertumbuhan dan pergantian kulit instar. Tahapan perkembangan larva dari Ctenocephalides felis yaitu yang pertama, instar pertama. Larva menetas dari telur dengan panjang sekitar 2 mikrometer dan berwarna putih, hampir transparan saat keluar dari telur. Nah, larva ini akan terlihat seperti belatung yang sangat ramping. Nah, tubuhnya bersegmen dengan rambut-rambut kecil yang membantu pergerakan mereka yang disebut dengan setae. Larva ini memiliki rahang bawah yang mengunyah yang besar yang membantu mereka memuaskan nafsu makan mereka yang rakus. Larva Ctenocephalides felis tidak memiliki mata dan kaki. Nah, pada tahap instar pertama, larva mulai aktif memakan sisa-sisa organik, terutama kotoran kutu dewasa yang mengandung darah yang telah dicerna. Nah, larva Ctenocephalides felis akan menjadi lebih gelap saat mereka makan. Selanjutnya adalah tahap instar kedua. Setelah berganti kulit pertama, larva akan memasuki tahap instar kedua. Larva akan tumbuh lebih besar dan menjadi lebih aktif mencari makanan. Mereka juga akan mulai mencari lingkungan yang lebih gelap dan terlindungi sebagai tempat persembunyiannya. Misalnya di serat karpet atau celah-celah. Yang ketiga adalah tahap instar ketiga. Setelah berganti kulit lagi, larva akan masuk ke tahap instar ketiga, di mana pada tahap ini larva akan mencapai pertumbuhan maksimal dan mempersiapkan diri untuk berubah menjadi pupa. Larva berkembang secara terus-menerus dalam 5 hingga 14 hari. Nah, panjang larva akan mencapai 6 mikrometer. Selanjutnya, larva akan mulai membentuk lapisan pelindung untuk metamorfosis menjadi kutu dewasa. Nah, ketika larva akan berubah menjadi pupa, larva akan menempati pasir atau tanah dan bersama-sama membentuk kepompong. Stadium-stadium ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti temperatur dan kelembapan relatif. Stadium pupa merupakan stadium yang paling rentan terhadap kekeringan. Durasi perkembangan larva. Tahap larva ini berlangsung sekitar 5 hingga 14 hari tergantung pada suhu dan kelembapan lingkungan. Suhu hangat dan kelembapan tinggi biasanya mempercepat proses ini. Faktor ketersediaan makanan juga berpengaruh karena larva membutuhkan sisa organik, terutama kotoran kutu dewasa untuk bertahan hidup. Tahap pupa sangat bergantung pada suhu lingkungan dan kelembapan. Stadium pupa dapat berlangsung dalam waktu 7-10 hari pada suhu yang sesuai. Namun apabila tidak sesuai, bisa berbulan-bulan pada suhu yang kurang optimal. Bahkan jika pupa berada di tempat dengan suhu yang rendah, dapat menyebabkan kutu tetap terbungkus di dalam kokon. Pupa memiliki tahapan yang tidak aktif atau makan dan berada dalam kokon yang tertutupi debris dan debu sekeliling. Tahapan pupa ini juga sensitif terhadap adanya perubahan konsentrasi CO2 di lingkungan sekitarnya dan juga terhadap getaran.
Sekian video dari kami ucapkan terima kasih.